Jangan ada lagi Marapi lain. Bulan Desember tahun ini diawali keprihatinan dan kabar duka. Datangnya dari gunung, bukit, hingga perairan yang merenggut sejumlah korban jiwa. Minggu 3 Desember 2023 siang, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tiba-tiba erupsi menelan korban tanpa sinyal kegentingan. Tambah prihatin, seusai belasan korban tewas dievakuasi Senin lalu, sehari kemudian jumlahnya terus bertambah. Para korban adalah pemuda-pemudi pendaki gunung. Mereka mendaki tanpa sebaran info larangan bahaya atau informasi peringatan dini kondisi awas atau bahaya level 1 gunung setinggi 2.801 meter di atas permukaan laut itu. Baru kemudian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut tipe erupsi Marapi tergolong freatik dengan proses cepat tanpa tanda-tanda. Musibah itu hanya 2 hari setelah banjir bandang membawa batu-batu besar menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu. Belasan warga meninggal di area tepian Danau Toba itu. Desember tercatat menjadi salah satu bulan ketika sejumlah bencana alam muncul berbarengan dengan musim hujan. Banjir bandang, longsor, hingga musibah di perairan sungai dan laut pun seperti sebuah rutinitas. Kian ekstrem dalam bingkai bencana hidrometeorologi. Setiap tahun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data dan bencana terkait cuaca yang selalu menempati posisi teratas. Tahun 2021, BNPB merilis 5.402 kejadian bencana yang 99,5%-nya bencana hidrometeorologi. Meskipun jumlah kejadian per tahun naik turun, bencana terkait cuaca tetap paling tinggi. Tahun 2022 tercatat 3.522 bencana dengan 1.520 kejadian adalah banjir. Fenomena alam tidak akan berujung musibah jika tiada korban jiwa. Faktor manusia pun menjadi sangat sentral dalam konteks mencegah atau menjadi korban sebuah fenomena. Terkait fenomena alam, kondisi geografis tanah air yang merupakan negara kepulauan dan sebagai negeri cincin api dengan 127 gunung api aktif jelas menuntut antisipasi risiko. Selain kearifan lokal, mitigasi juga terkait dengan teknologi. Sesungguhnya tidak kurang-kurang pemberitaan pembahasan, gagasan, sampai adaptasi teknologi kebencanaan di negeri ini. Namun, kemunculan korban terkait fenomena yang disebabkan manusia atau murni peristiwa alamiah selalu saja jatuh pada akhir tahun seperti saat ini. Desember telah tiba dan fenomena alam yang membawa risiko kebencanaan menjadi keseharian. Bisa muncul kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun. Namun, kita bisa bersama-sama mengenali risiko dan menghindarinya. Yang pasti, kewaspadaan saja tidaklah cukup tanpa rantai informasi dan mitigasi di tingkat tapak rawan bencana. Tragedi Marapi amat berharga, andai rekomendasi larangan mendekati puncak jalur pendakian itu dijalankan. Sayangnya, musibah tak mengenal kata andai. Jangan ada tragedi lain.